Yes, Miss or Oke. Jadi hari ini kita belajar scan dan skim membaca cepat bagian kedua. Nah, kemarin kita sudah belajar ada dua jenis soal yang cara mengerjakannya menggunakan scan dan skim ya, teman-teman. Yaitu yang pertama soal yang locate information atau teman-teman diminta untuk mencari lokasi informasi tertentu. Oke, cara mengenali soal ini, teman-teman bisa melihat pilihan jawaban A, B, C, D. Nah, itu nanti ada line keberapa, line keberapa, line keberapa. Nah, itu berarti jenis soal yang cara mengerjakannya scan dan skim. Oke, kemudian yang kedua itu kemarin ada pronoun reference atau rujukan kata ganti. Nah, nanti letak kata yang ditanyakan atau kata ganti yang ditanyakan itu sudah disebutkan di soal, teman-teman. Tapi teman-teman mengerjakannya atau membacanya itu mulai dari kalimat sebelum kata itu disebutkan. Seperti itu. Karena untuk memahami kata ganti, namanya aja kata ganti, teman-teman. Fungsinya menggantikan benda yang sebelumnya sudah disebutkan. Seperti itu. Maka dibacanya dari kalimat sebelumnya, ya. Nah, kemudian jenis soal ketiga, teman-teman, yang cara mengerjakannya juga dengan scan dan skim, itu namanya adalah stated detail atau informasi spesifik atau detail. Ya, teman-teman. Informasi tertentu atau spesifik yang ada di dalam teks. Jadi memang jawabannya itu ada di dalam teks. Kalau teman-teman cari itu ada. Seperti itu. Nah, nanti soalnya biasanya berbunyi, it is stated in the passage that, dinyatakan di dalam teks bahwa, atau kalau nggak gitu, the passage indicates that, teks menyatakan bahwa, atau according to the passage, menurut teks. Nah, nanti kata kuncinya setelahnya titik-titik itu ya, teman-teman. Kemudian which of the following is true about? Yang manakah di antara A, B, C ini, A, B, C, D ini yang benar mengenai. Nah, nanti kata kuncinya setelah mengenainya itu. Oke. Jadi cara menjawabnya, teman-teman cari kata kunci dulu yang ditanyakan di soal. Nah, kalau sudah ketemu yang ditanyakan mengenai apa, kemudian cari menggunakan scan dan skim sampai menemukan kata kunci itu di dalam teks. Jadi kayak locate information ya, teman-teman. Kemudian kita baca kalimat yang mengandung kata kunci tersebut. Terus kita pahami, kemudian kita hubungkan dengan pilihan jawaban yang sama atau yang nyambung yang mana. Seperti itu. Atau contoh soalnya seperti ini ya, teman-teman. Untuk reading sama, teman-teman jangan baca teksnya dulu karena nanti teksnya bakalan panjang ya, bukan cuma satu paragraf tapi lebih dari satu paragraf. Jadi kita baca soalnya dulu biar kita tahu triknya nanti gimana cara mengerjakannya. Nah, di situ soalnya berbunyi, the passage indicates that Jamestown, teks menyatakan bahwa Jamestown itu, nah kata kunci teman-teman adalah kata Jamestown. Yang mana kalau teman-teman melakukan scan dan skim itu disebutkan di line keempat. Tapi masih masuk ke dalam kalimat pertama, teman-teman. Kalimatnya kita baca ya, terus kita pahami. Williamsburg merupakan sebuah kota bersejarah di Virginia yang didirikan atau yang dibuat oleh para penjajah Inggris di tahun 1633. 26 tahun setelah penjajahan Inggris pertama kali di Amerika didirikan di Jamestown. Nah, berarti Jamestown ini adalah tempat pertama orang-orang Inggris itu menjajah Amerika. Ya, teman-teman, kita cek ABCD. Yang Alpha was settled in 1633, didirikan di tahun 1633. Yang didirikan di tahun 1633 itu bukan Jamestown, tapi Williamsburg. Yang ditanyakan Jamestown, berarti Alpha bukan. Kalau yang Bravo didirikan 26 tahun setelahnya Williamsburg. Bukan ya teman-teman, karena justru kebalikannya. Williamsburg lah yang didirikan 26 tahun setelah Jamestown. Oke, karena Jamestown itu yang pertama di Amerika. Maksudnya tempat pertama yang dijajah sama Inggris di Amerika. Seperti itu. Bravo bukan? Kalau yang Charlie was the first permanent English colony in America. Merupakan penjajahan Inggris pertama kali di Amerika. Nah, tadi ada teman-teman. Penjajahan Inggris pertama kali di Amerika diadakan atau dilakukan di Jamestown. Berarti jawabannya adalah yang Charlie. Seperti itu. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum lanjut ke latihan seperti biasa, teman-teman. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Nggak ada ya, teman-teman? Atau nanti ketika teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung interrupt. Oke, kalau gitu kita coba dulu ke latihan sama ya, teman-teman. Karena ini reading, teman-teman harus mencoba dulu. Salah nggak apa-apa, urusan belakangan. Oke, karena kita belajar. Nanti kita bahas bersama. Silakan, di sini ada 2 soal. Berarti waktunya 2 menit ya.
2 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 2 menit sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat dulu, nanti kita bahas bersama. Silahkan teman-teman. Oke, ada jawaban Charlie Delta, Charlie Bravo, Charlie Charlie. Oke, mari kita cek bersama teman-teman. Di situ nomor 1 pertanyaannya. According to the passage, what happens during an ice age? Menurut teks, apa sih yang terjadi di masa zaman es? Oke, kita cek teman-teman. Di masa zaman es itu ada apa sih? Di situ kalimat zaman es itu disebutkan di kalimat pertama. Kalimatnya berbunyi, zaman es atau periode-periode ketika es menutupi area yang luas dari permukaan bumi, diketahui telah terjadi setidaknya 6 kali. Nah, berarti yang ditanyakan tadi zaman es itu eh, apa namanya? Apa sih yang terjadi pada zaman es? Nah, itu tadi ketika es menutupi area yang luas dari bumi ya, teman-teman. Kita cek ABCD yang alfa, struktur batuan itu dikenali oleh para geologis, bukan ya? Ahli geologi itu datangnya pasti setelah zaman es, mengenalinya pasti setelah zaman es terjadi. Oke, berarti alfa bukan. Kalau yang Bravo, evidence of foreign materials is found. Bukti-bukti adanya benda-benda asing itu ditemukan. Ditemukannya ya pas setelah zaman es, bukan pas zaman es. Yang ditanyakan adalah selama zaman es. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, ice covers a large portion of the Earth's surface. Es menutupi porsi atau sejumlah porsi atau sejumlah area yang luas dari permukaan bumi. Nah, ketemu teman-teman. Jawaban number 1 is Charlie. Okay, number 2. The passage covers how many different methods of recognizing past ice ages. Teks mencakup berapa metode yang berbeda dalam mengenali zaman es di masa lalu. Nah, belum ada ya, kata kunci teman-teman adalah metode untuk mengenali zaman es di masa lalu. Terus berapa? Ada berapa? Kita cek teman-teman. Di situ di kalimat kedua lanjutannya tadi dikatakan kalau zaman es di masa lalu bisa dikenali dari struktur batuan yang menunjukkan bukti-bukti adanya benda-benda asing yang terbawa oleh dinding-dinding yang bergerak, dinding-dinding es yang bergerak atau sungai es yang mencair. Kemudian karena ada berapa ya, kita baca lagi kalimat berikutnya. Zaman es juga bisa dikenali dari pembentukan tanah yang dihasilkan dari dinding-dinding es yang bergerak, seperti contohnya lembah yang berbentuk huruf U, kemudian tanah-tanah yang terbentuk-bentuk ya, teman-teman, sculpture itu kayak terpahat seperti itu, dan permukaan batuan yang terpoles. Nah, berarti ada dua, teman-teman.
Yang pertama tadi, zaman es bisa dikenali dari struktur batuan. Yang kedua, zaman es juga bisa dikenali dari pembentukan tanah. Oke, berarti jawabannya adalah yang Bravo, ya, yaitu yang 2. Oke, kita coba lagi. Number 5 and 6. Dicoba dulu. Waktunya berarti 2 menit. Dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Alright, everyone. 2 minutes over. Silahkan jawabannya dikirim di chat. And then we will discuss them together. Silahkan. Baik, ada jawaban delta delta, delta alpha, delta bravo. Baik, kita cek bersama. Di situ nomor 5 pertanyaannya. Teks menyatakan bahwa ventricles. Nah, kata kuncinya ventricles yang mana dia disebutkan di line ketiga. Ya, kita baca kalimatnya. Kalimatnya berbunyi, the ventricles merupakan ruangan-ruangan bagian bawah yang berdinding tebal yang menerima darah dari atria dan mendorongnya, maksudnya darahnya tadi menuju arteris bersamaan dengan setiap detak jantung. Oke, berarti ventricles itu kita cek teman-teman ABCD yang nyambung dengan yang barusan kita baca. Yang alfa memiliki dinding yang relatif tipis, bukan ya? Karena jelas-jelas tadi disebutkan kalau dindingnya tebal. Berarti alfa bukan. Kalau yang bravo, send blood to the atria, mendorong darah atau mengirim darah menuju atria. Nah, tadi ada dia mengirim darah itu menuju arteris, teman-teman, bukan menuju atria. Kalau yang dari atria itu adalah menerima darah. Jadi ventricle itu menerima darah dari atria, bukan mendorongnya ke atria ya. Berarti bravo bukan. Kalau yang Charlie are above the atria, tempatnya di atasnya atria. Bukan, karena jelas-jelas tadi ada kata lower chambers. Jadi ruangan bagian bawah. Jadi tempatnya di bawah seperti itu, teman-teman, bukan di atas ya. Charlie bukan. Kalau yang delta force blood into the arteries. Jadi mendorong darah menuju arteri. Nah, di situ tadi ada push it into the arteries, ada mendorong darah menuju arteri. Nah, ini sebenarnya teman-teman bisa menggunakan cara lain, yaitu gini teman-teman. Kalau di pilihan ganda ada dua jawaban yang berlawanan. Nah, tadi yang bravo mendorong darah menuju atria, yang delta mendorong darah menuju arteris. Nah, berarti pasti jawabannya salah satu. Ya. Nah, tadi di situ dijelaskan mendorong darah menuju arteris. Berarti jawabannya adalah yang delta. Okay. Number 6, according to the passage, when is blood pushed into the arteries from the ventricles? Berdasarkan teks, kapan sih darah itu didorong menuju arteris dari ventricle? Nah, tadi ada kata with each contraction of the heart, bersamaan dengan atau setiap
kontraksi kontraksi atau gerakan jantung atau setiap jantung berdetak. Oke, kita cek ABCD yang seperti itu, teman-teman. Yang alfa, as the heart beats, ketika jantung berdetak. Nah, ketemu langsung jawabannya adalah yang alfa. Oke. Kita coba lagi, teman-teman. Next number 9. Nah, karena satu soal berarti waktunya 1 menit. Silahkan, teman-teman. Oke guys, 1 menit sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat dulu sedapatnya teman-teman. Nanti kita bahas bersama. Silahkan. Oke, ada jawaban alfa, ada alfa baik, ada alfa juga baik. Mari kita cek semuanya menjawab alfa ya. Kita cek di situ nomor 9 pertanyaannya. Berdasarkan teks atau menurut teks, Golden Age of Railroads. Nah, kata kuncinya teman-teman adalah Golden Age of Railroads. Mari kita cek teman-teman. Di situ Golden Age of Railroads ternyata keluar di kalimat pertama. Kalimatnya berbunyi, Golden Age of Railroads merujuk pada periode dari akhir Perang Saudara atau Perang Sipil hingga permulaan Perang Dunia I ketika rel kereta api itu muncul pertama kali dan nyatanya malah hampir menguasai pasar transportasi massa di Amerika Serikat. Oke, kita cek ABCD, teman-teman. Yang alfa merupakan hasil dari Perang Dunia I atau dampak dari Perang Dunia I. Bukan ya, teman-teman, karena dia sebelumnya, bukan setelahnya. Namanya dampak atau hasil itu setelahnya. Nah, tadi Golden Age of Railroads itu merujuk dari akhir Perang Saudara hingga awal mula Perang Dunia I. Berarti bukan setelahnya, teman. Berarti alfa bukan. Kalau yang Bravo merupakan sebuah periode ketika hampir semua transportasi massa Amerika Serikat itu dikendalikan atau dikuasai oleh rel kereta api. Nah, ketemu. Jawabannya adalah Bravo. That's okay. Kita coba lagi, teman-teman. Oke, ternyata sudah habis ya untuk yang stated detail atau yang jawabannya ada di teks. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu, teman-teman, untuk jenis soal yang stated detail ini. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Nggak ada ya, teman-teman? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke jenis soal keempat, yang cara mengerjakannya adalah dengan scan dan skim juga. Nah, cuman untuk yang keempat ini, sama-sama membahas detail, teman-teman, tapi detail yang nggak ada di pilihan, detail yang nggak ada di teks. Jadi nanti teman-teman dikasih 4 pilihan jawaban, yang 3 itu benar, yang 1 salah. Nah, teman-teman disuruh mencari yang salah. Di antara 4 jawaban, teman-teman memilih 1 yang nggak ada di teks, seperti itu. Oke, atau informasi unstated detail itu artinya informasi tertentu yang tidak ada di teks, yang tidak tertulis di teks. Nah, biasanya soalnya berbunyi, yang manakah di antara A, B, C, D berikut ini yang tidak dinyatakan atau tidak disebutkan atau tidak dibahas atau tidak benar mengenai bla 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 bla, seperti itu. Atau all of the following are true except, semua di antara berikut ini benar kecuali. Nah, nanti cara menjawabnya, teman-teman sama cari dulu kata kunci di soal yang ditanyakan mengenai apa. Nah, bedanya di sini. Setelah teman-teman menemukan kata kuncinya apa yang ditanyakan di soal, teman-teman cari informasi apapun mengenai kata kunci tersebut. Jadi, teman-teman bukan cuma membaca satu kalimat, tapi dibaca informasi apapun mengenai yang ditanyakan itu. Oke, nah nanti terus teman-teman hubungkan A, B, C, D yang nggak ada di informasi-informasi mengenai topik yang ditanyakan itu.
Oke, teman-teman. Nah, contoh soalnya seperti ini. Di sini ada 2 soal. Contoh pertama, di situ soalnya berbunyi, all of the following are true about blood plasma, except that semua di antara berikut ini benar mengenai plasma darah, kecuali bahwa, nah, blood plasma atau plasma darah itu disebutkan di kalimat pertama. Kita baca kalimatnya, teman-teman. Plasma darah adalah sejenis cairan yang hampir tidak memiliki warna dan bening. Kemudian karena kalimat setelahnya masih ngomongin blood plasma, karena it di situ kata ganti merujuk ke blood plasma ya. Berarti kita baca lagi, teman-teman. Kita lanjutkan. Plasma darah mengandung darah yang darinya sel darah merah dan sel darah putihnya itu sudah diambil atau dipindahkan. Nah, kalimat berikutnya masih ngomongin blood plasma. Kita baca lagi. Plasma darah itu sering dipakai atau digunakan dalam transfusi karena seorang pasien umumnya memerlukan porsi plasma darah yang lebih banyak dibandingkan bukan lebih banyak, memerlukan porsi plasma darah lebih daripada komponen-komponen darah yang lain. Nah, kalau sudah beda paragraf udah berhenti, teman-teman. Oke, nah itu tadi informasi mengenai plasma darah sudah kita temukan, kita hubungkan dengan ABCD. Yang salah yang mana ya? Yang alpha, it is a deeply colored liquid. Dia merupakan sejenis cairan yang warnanya sangat sangat tua, atau maksudnya sangat tua itu sangat jelas. Misalnya merah ya merah banget seperti itu. Nah, berarti yang salah langsung yang alfa ini ya, teman-teman. Karena ini berlawanan dengan kalimat pertama yang menyatakan kalau plasma darah itu sejenis cairan yang hampir tidak memiliki warna dan dia bening. Oke, berarti alfa jawabannya. Kalau yang bravo, sel-sel darah itu telah dipindahkan dari dalamnya atau darinya. Nah, tadi ada itu di kalimat kedua. Menyatakan kalau sel darah merah sama sel darah putih itu telah dipindahkan dari plasma darahnya, ya. Berarti bravo bukan. Kalau yang Charlie, pasien atau para pasien itu biasanya atau sering ditransfusi menggunakan itu. Nah, tadi juga ada di kalimat ketiga, ya, teman-teman. It is often used in transfusions. Jadi plasma darah itu sering dipakai di dalam transfusi. Berarti Charlie bukan. Kalau yang delta, it is generally more important to the patient than other parts of whole blood. Jadi plasma darah itu umumnya lebih dibutuhkan atau lebih penting bagi pasien dibandingkan bagian-bagian darah yang lain. Seperti itu. Nah, itu tadi ada di kalimat terakhir paragraf 1. Oke, berarti delta juga bukan fix, jawabannya adalah yang alfa. Kemudian nomor 2, pertanyaannya berbunyi, which of the following is not stated about whole blood? Yang manakah di antara A, B, C, D berikut ini yang tidak disebutkan atau tidak dinyatakan mengenai darah utuh? Nah, kalau tadi nomor 1 plasma darah, sekarang nomor 2 darah utuh, teman-teman. Kita scan sampai menemukan darah utuh. Darah utuh itu disebutkan di kalimat pertama paragraf 2. Oke, kita baca kalimatnya ya. Kalimatnya berbunyi, plasma itu berbeda dalam beberapa hal dengan darah utuh. Pertama, plasma itu bisa dicampurkan ke semua pendonor dan tidak harus dari golongan darah yang sesuai atau yang sama. Sedangkan darah utuh demikian. Maksudnya kalau darah utuh itu dia tidak bisa dicampurkan sembarangan dan harus dari golongan darah yang sama ya, teman-teman, atau yang benar, yang tepat seperti itu, yang sesuai. Kemudian berikutnya, sebagai tambahan, plasma itu bisa dikeringkan dan kemudian disimpan. Sedangkan darah utuh tidak bisa. Maksudnya tidak bisa dikeringkan dan tidak bisa disimpan. Nah, itu tadi. Kita cek ABCD yang salah mengenai darah utuh. Ya, yang alfa, it is different from plasma. Darah utuh itu berbeda dari plasma. Tadi ada di kalimat pertama, paragraf 2. Berarti alfa bukan. Kalau yang bravo, it cannot be dried. Darah utuh itu tidak bisa dikeringkan. Nah, tadi ada di kalimat terakhir ya, teman-teman. Berarti bravo bukan. Kalau yang Charlie, it is impossible to keep it in a storage for a long time. Tidak mungkin untuk menyimpannya di dalam penyimpanan untuk waktu yang lama. Itu juga ada di kalimat terakhir tadi. Nah, berarti jawabannya pasti yang delta. It is a clear colorless liquid. Ini merupakan sejenis cairan yang bening dan hampir tidak memiliki warna. Nah, yang salah mengenai darah utuh adalah yang delta. Kenapa? Karena yang cairan bening hampir tidak memiliki warna itu bukan darah utuh, tapi plasma darah. Ya, berarti nomor 2 jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Nah, kurang lebih untuk
cara mengerjakannya seperti itu. Sebelum ke latihan, mungkin teman-teman ada pertanyaan dulu, silakan. Kalau nggak ada, kita lanjut ya, teman-teman, ke latihan. Di sini ada 2 nomor, teman-teman coba dulu, waktunya 2 menit. Dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 2 menit sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim dulu di chat ya. Kemudian nanti kita bahas bersama, silahkan. Oke, ada jawaban Bravo Delta, ada juga jawaban Alpha, ada juga Delta Delta, ada juga Charlie Delta. Baik, mari kita cek bersama, teman-teman. Di situ nomor 3 pertanyaannya, yang manakah di antara berikut ini yang tidak benar mengenai Nelly Bly? Nah, kata kunci teman-teman Nelly Bly, yang mana dia disebutkan di kalimat pertama. Ya, di line ketiga, teman-teman. Kita baca kalimatnya. Elizabeth Cochrane Simon merupakan seorang jurnalis Amerika pada perubahan abad ini yang menulis untuk surat kabar namanya New York World di bawah nama pena Nelly Bly. Sebuah nama yang didapat atau yang diambil dari lagunya Stephen Foster, judulnya Nelly Bly. Dia mendapatkan ketenaran atas pendekatan-pendekatannya dan khususnya atas caranya dia mencari cerita-cerita atau mendapatkan cerita-cerita yang penuh petualangan dan berani. Oke, kita cek teman-teman. ABCD ya. Yang alpha, Nelly Bly's real name was Elizabeth Cochrane Simon. Nama asli Nelly Bly itu adalah Elizabeth Cochrane Simon. Alpha bukan ya teman-teman, karena jelas di kalimat pertama tadi disebutkan kalau nama asli Nelly Bly itu adalah Elizabeth Cochrane Simon, seorang jurnalis di Amerika yang bekerja untuk surat kabar New York World tadi. Oke, berarti Alpha bukan. Kalau yang Bravo, Nelly Bly itu sakit jiwa. Bukan ya, teman-teman. Berarti ketemu yang salah mengenai Nelly Bly adalah yang Bravo. Kalau yang Charlie, nama Nelly Bly itu datang dari sebuah lagu. Tadi ada, teman-teman. Dia datang dari lagunya Stephen Foster yang judulnya Nelly Bly. Nah, berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, nama Nelly Bly itu dipakai pada artikel-artikel yang Simon tulis. Nah, tadi juga ada nama pena itu nama yang dipakai untuk apa ya? Jadi misalkan saya menulis suatu cerita atau artikel, dari situ ada tanda tangan saya. Nah, itu saya isi dengan bukan nama asli saya. Jadi nama samaran di artikel saya adalah Nelly Bly, seperti itu. Jadi yang Delta ini sudah benar, teman-teman. Yang salah adalah yang Bravo, berarti jawabannya Bravo. Kemudian nomor 4. Yang manakah di antara berikut ini yang tidak disebutkan sebagai sesuatu yang Nelly Bly lakukan untuk mendapatkan cerita yang bagus? Nah, tadi juga belum ada, berarti pasti di kalimat kedua.
Kita baca kalimat kedua, paragraf kedua maksud saya. Paragraf kedua berbunyi, dia merasa bahwa cara terbaik untuk mendapatkan cerita sebenarnya adalah dari dalam, bukan sebagai observer dari luar yang bisa saja diperlakukan atau diberikan versi kenyataan yang sudah dipercantik atau dibumbu-bumbui. Di suatu kesempatan, dia pura-pura menjadi penjahat supaya ditangkap dan melihat atau menyaksikan sendiri bagaimana tahanan-tahanan wanita diperlakukan. Di kesempatan yang lain, dia memalsukan atau pura-pura memiliki sakit jiwa supaya dimasukkan ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai perlakuan terhadap atau perawatan terhadap pasien-pasien pengidap penyakit jiwa. Nah, kita cek ABCD. Yang alfa, dia pura-pura menjadi seorang pencuri. Nah, tadi ada ya, teman-teman, atau penjahat tadi ya. Jadi dia ditangkap, kemudian masuk penjara, terus dia bisa menyaksikan sendiri bagaimana tahanan wanita diperlakukan. Berarti alfa bukan. Yang Bravo, dia ditangkap oleh polisi. Nah, tadi juga ada, berarti Bravo bukan. Yang Charlie, she pretended to be ill. Dia pura-pura sakit, maksudnya sakit jiwa. Ya, teman-teman, Charlie juga ada, berarti bukan. Kalau yang Delta, she worked as a doctor in a mental hospital. Dia bekerja sebagai seorang dokter di sebuah rumah sakit jiwa. Nah, itu yang nggak ada. Berarti ketemu nomor 4, jawabannya adalah yang Delta. Oke, kita coba lagi, teman-teman. Next number. Number 5 and number 6. Silakan dicoba dulu. Waktunya waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang, silakan teman-teman. Oke, teman-teman, 2 menit sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Sedapatnya dulu, nanti kita bahas. Salah nggak apa-apa. Silahkan, teman-teman. Oke, ada jawaban, kepencet. Oke, ada jawaban alfa-alfa, ada juga alfa-delta. Oke, mari kita cek bersama ya. Ada delta alfa juga. Oke, nomor 5 pertanyaannya. Menurut teks atau berdasarkan teks, Dekanawida itu tidaklah atau bukanlah. Oke, mari kita cek. Kata kuncinya Dekanawida. Dia disebutkan di kalimat pertama. Kita baca, teman-teman. Peran Dekanawida sebagai seorang pembuat hukum tertinggi di bangsa atau suku Iroquois telah memberikannya status setengah dewa di dalam bangsa Indian. Terlahir ke dalam suku Huron, Dekanawida memberikan rasa takut yang besar kepada orang tuanya yang pernah berusaha atau yang sebelumnya atau yang sudah mencoba atau berusaha untuk menenggelamkannya di masa mudanya atau di masa kecilnya ketika dia masih kecil. Setelah sebuah ramalan itu dibuat yang menyatakan bahwa
dia akan membawa duka yang besar kepada bangsa Huron. Dekanawida itu berhasil bertahan hidup atau berhasil survive dari percobaan penenggelaman tadi, namun kemudian dia meninggalkan rumah dan suku orang tuanya untuk tinggal di tengah-tengah atau bersama Iroquois. Nah, itu tadi cerita tentang si Dekanawida. Kita cek ABCD ya, teman-teman. Yang alpha, a lawmaker, pembuat hukum. Tadi ada, teman-teman. Ada lawgiver sama lawmaker, itu sama, teman-teman. Oke, berarti alpha bukan. Kalau yang bravo, a Huron by birth, seorang Huron atau secara kelahiran dia adalah berdarah Huron. Tadi ada ya di kalimat kedua, jadi dia itu terlahir ke dalam suku Huron. Berarti bravo bukan. Kalau yang Charlie, a near deity, mendekati sifat dewa, mendekati dewa seperti itu. Nah, tadi dia dibilang kalau statusnya itu di dalam bangsa Indian dia setengah dewa, teman-teman, demigod. Oke, berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, drowned when he was young, tenggelam ketika dia masih muda. Nah, yang salah adalah yang Delta ya, karena dia tidak tenggelam, dia berhasil lolos, dia berhasil kabur, teman-teman. Oke, dan kemudian kemudian hidup di tengah-tengah Iroquois seperti itu. Oke, berarti Delta bukan. Berarti jawabannya Delta maksud saya. Kemudian nomor 6, yang manakah di antara berikut ini yang tidak disebutkan di teks mengenai wampum? Nah, kata kunci teman-teman adalah wampum, dia disebutkan di kalimat kedua paragraf 2. Kalimatnya berbunyi, wampum atau tasbih yang dibuat dari kerang yang dipoles merupakan sebuah komoditas bernilai tinggi di dalam budaya Iroquois. Menurut kebijakan yang dibuat oleh Dekanawida, wampum harus dibayarkan kepada keluarga dari seorang korban pembunuhan oleh keluarga dari si pembunuh. Karena si pembunuh juga harus dihukum mati, keluarga dari si pembunuh harus membayarkan kepada keluarga korban pembunuhan dalam bentuk wampum untuk dua kematian. Kematian dari si korban pembunuhan sama kematian dari si pembunuh. Nah, kemudian kalimat berikutnya bukan ngomongin wampum lagi, berarti udah teman-teman nggak usah dibaca ya. Intinya itu tadi mengenai wampum. Oke, kita cocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Yang alpha, it was used extensively by the Huron. Dipakai besar-besaran oleh bangsa Huron atau oleh orang-orang Huron. Nah, ketika kita baca wampum tadi, teman-teman, tidak ada kata sama sekali menyebutkan Huron atau kalimat yang menyatakan itu dipakai oleh Huron. Nah, berarti yang alfa ini yang nggak ada di teks ya. Berarti nomor 6 jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Kalau yang bravo, wampum itu memiliki nilai yang tinggi atau harga yang tinggi bagi Iroquois. Nah, itu tadi ada di line ke 3 paragraf 2, teman-teman. Atau di line ke berapa itu? 5, 6, 7, 8, di line ke-8. Jadi wampum merupakan sebuah komoditas bernilai tinggi atau berharga di dalam budaya Iroquois. Berarti bravo bukan? Kalau yang Charlie, wampum diberikan kepada kepada sebuah keluarga korban pembunuhan. Nah, tadi juga ada ya. Kalau yang Delta, wampum itu dibuat dari kerang-kerang yang dipoles. Nah, tadi juga ada di line ke-8 juga. Nah, berarti Delta bukan fix, jawabannya yang alpha. Oke, lanjut lagi, teman-teman. Oke, untuk unstated detail ternyata contoh soalnya sudah habis. Mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman sebelum kita lanjut ke soal terakhir yang cara mengerjakannya adalah scan dan skim. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada kita lanjut ke jenis soal terakhir namanya vocab question. Jadi di soal reading itu ada yang menanyakan vocab, teman-teman, ya, atau kata, kosakata. Nah, vocab sendiri artinya adalah definisi sebuah kata, entah itu definisi literal, maksudnya literal itu langsung makna aslinya, atau figuratif. Figuratif itu perumpamaan atau idiomatik, ya, teman-teman. Atau padanan kata. Jadi kayak sinonim juga itu ditanyain mengenai vocabulary. Oke. Nah, nanti biasanya soalnya itu menyebutkan langsung makna dari kata A di line ke B adalah, atau kata A di line ke B itu bisa digantikan dengan kata apa di antara A, B, C, D. Kalau nggak gitu, kata A di line ke B itu paling mendekati maknanya dengan, nah, cara menjawabnya sebenarnya ada cara lain ya, teman-teman, sebelum saya melanjut ke cara yang akan kita pakai hari ini. Jadi gini, ketika teman-teman sudah tahu arti kata yang ditanyakan, itu teman-teman hubungkan dengan konteks.
Dan biasanya untuk soal vocab ini, hampir semua soal vocab ini, nanti padanan katanya di pilihan A, B, C, D itu cuma satu, teman-teman. Oke, jadi nggak perlu baca teks pun teman-teman langsung menemukan sinonimnya, itu langsung jawab saja itu. Itu yang saya biasanya pakai ketika saya tes, teman-teman. Oke, tapi kalau teman-teman nggak tahu katanya itu misalkan asing atau nggak tahu artinya, nah berarti pakai cara ini ya teman-teman, yaitu teman-teman baca juga kalimat sebelum dan kalimat sesudah kata itu disebutkan. Jadi nanti ada 3 kalimat. Kemudian teman-teman pahami, dan nanti dari konteks teman-teman akan tahu kata itu maksudnya ternyata di antara A, B, C, D itu yang mana. Seperti itu. Atau contohnya seperti ini ya teman-teman. Di sini ada 3 contoh soal. Yang pertama pertanyaannya berbunyi, menurut teks, menurut line pertama di dalam teks, apa sih teddy bear itu? Nah, teddy bear itu disebutkan kalimat pertama karena sebelumnya nggak ada kalimat, ya sudah kita baca kalimat itu sama kalimat setelahnya, teman-teman. Di situ dikatakan kalau teddy bear merupakan sebuah mainan anak-anak, yaitu sebuah mainan berbentuk binatang yang dalamnya itu diisi dengan benda-benda lembut yang dimaksudkan untuk dipeluk, seperti itu. Teddy bear meskipun demikian, meskipun dia itu hanya sebuah mainan, dia itu memiliki sejarah yang menarik di baliknya atau di belakangnya. Nah, intinya menurut kalimat pertama, teddy bear itu apa? Ya, teddy bear itu di sini dia adalah mainan anak-anak ya, teman-teman. Cari A, B, C, D yang artinya mainan. Ada yang tahu A, B, C, D yang artinya mainan yang mana, teman-teman? Plaything. Ya, yeah, that's right. Plaything atau yang delta juga. That's right, teman-teman. Jawabannya adalah yang delta, a plaything. Nggak mungkin yang alpha, a ferocious animal, binatang ganas atau binatang buas. Nggak mungkin anak-anak dikasih mainan binatang buas. Nggak bisa ya, teman-teman. Kalau yang bravo, President of the United States. Presidennya Amerika Serikat, masa dikasih anak-anak buat dibuat mainan. Nggak etis ya, teman. Nggak bagus. Berarti bravo bukan. Kalau yang Charlie, a famous hunter, seorang pemburu yang terkenal. Nggak mungkin juga. Berarti fix jawabannya adalah yang delta, a plaything. Seperti itu. Oke. Contoh lagi nomor 2. Look at the word pastimes in paragraph 2. This word could best be replaced by, lihatlah kata pastimes di paragraf kedua. Kata ini kemungkinan bisa diganti dengan, nah di situ paragraf 2 pastimes. Nah kalau teman-teman sudah tahu arti pastimes, sebenarnya sudah tahu ABCD jawabannya yang mana. Tapi kalau nggak tahu nggak apa-apa teman-teman. Kita cek pastimes itu muncul di line kedua. Berarti kita baca dari line pertama. Di situ bercerita bahwa Theodore Roosevelt atau Teddy seperti biasanya dia dipanggil, merupakan Presiden Amerika Serikat sejak tahun 1901 hingga 1909. Dia merupakan seorang pria yang sangat aktif dengan berbagai macam pastime. Salah satunya adalah berburu. Suatu hari Presiden itu diundang untuk mengikuti perburuan beruang. Nah, itu tadi. Dan karena Teddy itu seorang presiden, yang mengundang atau tuan rumahnya ingin memastikan kalau si Teddy Bear tadi, si Teddy atau Theodore Roosevelt tadi mendapatkan tangkapan, yaitu seekor beruang. Nah, berarti pastime di situ kira-kira yang mana, teman-teman? Apakah yang alpha, kejadian-kejadian masa lalu? Yang bravo, pekerjaan sebelumnya? Yang Charlie, perjalanan berburu? Yang delta, kegiatan-kegiatan di waktu luang? Ada yang tahu kira-kira yang mana? Oke, ada yang menjawab alfa, ada yang menjawab delta. Oke, mari kita cek, teman-teman. Kita cek yang alfa atau kita cek yang bravo sama Chelsea dulu ya. Kalau yang bravo previous jobs, pekerjaan sebelumnya, tidak mungkin dia ngomongin kalimat tersebut, nggak mungkin ngomongin pekerjaan sebelumnya. Sedangkan di sini yang ditekankan, kalimat sebelumnya ngomongin ketika dia sudah menjadi presiden, kalimat setelahnya itu juga menceritakan kejadian ketika dia sudah menjadi presiden. Ya, berarti bravo bukan. Yang Charlie hunting trips, perjalanan berburu. Nah, berburu itu adalah salah satu dari pastimes-nya dia. Nggak mungkin kalau salah satunya itu berburu, ketika pastimes itu artinya adalah perjalanan berburu. Namanya perjalanan berburu pasti semuanya ya berburu, nggak mungkin cuma salah satunya. Oke, berarti Charlie juga nggak mungkin ya. Kalau kita cek yang alpha ya, teman-teman, past occurrences, kejadian-kejadian sebelumnya. Nah, ini bukan, dia bukan ngomongin kejadian sebelumnya, tapi dia ngomongin tentang ketika dia menjadi presiden.
Nah, berarti alfa bukan. Jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Leisure activities atau kegiatan di waktu luang. Nah, memang kalau teman-teman boleh cek di kamus, kata pastimes itu artinya adalah something that you do because you think it is enjoyable or interesting. Sesuatu yang kamu lakukan karena kamu merasa sesuatu itu menyenangkan atau menarik. Atau nama lainnya adalah hobi. Contohnya di situ, membaca adalah hobi favoritnya atau kegiatan waktu luang favoritnya. Seperti itu. Nah, jadi tapi sama kalau ketika kita belajar nggak apa-apa buka kamus ya, teman-teman. Kalau dapat vocab baru langsung teman-teman tulis seperti itu. Jadi pastimes itu ternyata artinya adalah hobi. Seperti itu. Berarti jawabannya yang delta. Oke, teman-teman. Kemudian nomor 4. Di line ke-10, sebuah kartun itu bisa dideskripsikan sebagai kartun itu di line ke di paragraf ketiga di kalimat kedua. Berarti kita baca dari kalimat sebelumnya. Kalimat pertama, dia berbunyi, insiden tadi menarik banyak sekali perhatian di antara para jurnalis. Awal mulanya sebuah kartun yang digambar oleh Clifford K. Berryman untuk membuat lelucon atau untuk mengejek kayak gitu ya situasi ini muncul di koran Washington Post dan kartun tersebut itu secara luas didistribusikan atau disebarluaskan dan dicetak kembali di seantero negeri kayak gitu. Nah, berarti di situ kartun itu adalah sesuatu yang digambar, berarti dia gambar ya, teman-teman. Untuk membuat lelucon atau untuk membuat guyonan seperti berarti dia ada maksudnya. Jadi gambar dengan maksud. Kita cari A, B, C, D yang berbunyi gambar dengan maksud. Yang alpha a newspaper itu sebuah koran, bukan. Yang bravo a type of teddy bear, sejenis mainan anak-anak tadi, bukan juga ya teman-teman. Kalau yang Charlie a drawing with a message, sebuah gambar dengan sebuah pesan atau maksud. Nah ketemu, jawabannya adalah yang Charlie, seperti itu. Nah kurang lebih untuk soal vocab ini seperti itu teman-teman. Oke, mungkin ada. Nah, sebenarnya nomor 4 itu bisa yang saya sebutkan tadi. Kalau teman-teman sudah tahu artinya kartun, tidak perlu membaca teks pun, kita hubungkan dengan pilihan A, B, C, D, itu cari yang paling nyambung. Kartun kan memang sesuatu yang digambar ya, teman-teman. Berarti jawabannya adalah yang Charlie. Saya biasanya seperti itu untuk jenis vocab ini. Jadi kalau di reading, semakin banyak soal vocab, itu saya semakin senang, teman-teman. Ya, kalau kalau misalkan nggak ada apa namanya nggak tahu katanya, ya saya baca dengan cara yang barusan, tapi kebanyakan, ya mungkin karena sering latihan ya, teman-teman, nanti kata-kata yang ditanyakan itu familiar. Dan saya dulu masih ingat, saya pernah bilang ke teman-teman, kata-kata yang dipakai di TOEFL itu ya itu aja, teman-teman. Ya, makanya saran saya ketika dapat vocab baru, teman-teman tulis. Siapa tahu nanti ketika teman-teman tes, kata itu keluar dan akan membantu teman-teman seperti itu. Nah, dari contoh soal ketiga tadi, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum lanjut ke latihan buat teman-teman. Silakan. Nggak ada ya, teman-teman? Oke, kalau nggak ada, sekarang lanjut ke latihan untuk teman-teman. Di sini ada 2 soal, number 5 and number 6 ya. Teman-teman coba dulu, jangan takut salah, berarti waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman.
Oke, 2 menit sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Sedapatnya dulu, kemudian nanti kita bahas bersama ya. Baik, ada jawaban Delta Delta, ada juga Bravo Charlie, Delta Charlie. Oke, mari kita cek bersama. Ada Bravo Alpha juga. Oke, di situ nomor 5 pertanyaannya adalah a supernova in line 1 is which of the following? Supernova di line pertama itu yang mana sih di antara berikut ini? Nah, kita cek ya, teman-teman. Di situ supernova disebutkan di kalimat pertama, kalimatnya berbunyi, sebuah supernova terjadi ketika semua kandungan hidrogen di dalam inti sebuah bintang yang besar ditransformasi menjadi besi dan meledak. Semua bintang itu akan mati, maksudnya akan meledak setelah bahan bakar inti mereka itu telah habis atau telah exhausted, itu ya telah terpakai semuanya kayak gitu ya. Oke, berarti intinya supernova itu terjadi ketika semua kandungan hidrogen di inti sebuah bintang itu menjadi besi, memadat, kemudian meledak. Berarti dia sebuah kejadian di mana bintang itu meledak, ya teman-teman. Kita cek yang alpha, the iron component of a star. Jadi komponen besi dalam bintang itu bukan. Yang Bravo, inti dari sebuah bintang juga bukan. Yang Charlie itu hidrogen, kandungan hidrogen di dalam sebuah bintang itu juga bukan. Jawabannya adalah yang Delta, yaitu ledakan bintang. Ya, teman-teman. Oke, lanjut number 6. Menurut teks, yang manakah di antara berikut ini yang paling mendeskripsikan Magellan Cloud di line ke-7? Nah, Magellan Cloud di line ke-7 itu kalimat pertama paragraf 2. Kita baca ya, teman-teman. Jadi supernova itu tidak sering terjadi atau tidak umum kayak gitu ya. Mereka terjadi sekitar sekali setiap 100 tahun di setiap galaksi. Dan di tahun 1987, sebuah ledakan bintang yang bisa dilihat dengan mata telanjang terjadi di Magellan Cloud, sebuah galaksi yang dekat dengan Bima Sakti. Para ilmuwan secara berkala mendeteksi atau menemukan ledakan-ledakan bintang di galaksi-galaksi yang lain. Namun tidak satupun ledakan bintang pernah terjadi di eh, Milky Way atau Milky Way itu Bima Sakti tadi, teman-teman, yaitu galaksi yang mencakup bumi sejak tahun 1604. Nah, berarti yang ditanyakan Magellan Cloud. Magellan Cloud itu tadi dikatakan dia sebuah galaksi yang dekat dengan Milky Way. Milky Way itu galaksinya bumi. Oke, kita cek ya, teman-teman. Yang alpha, sebuah galaksi di dalamnya galaksi Milky Way. Bukan, teman-teman, bukan di dalamnya ya, tapi di dekatnya. Berarti alpha bukan. Kalau yang Bravo sebuah awan yang terdiri dari hidrogen. Bukan awan ya, teman-teman, tapi dia galaksi. Berarti Bravo bukan. Yang Charlie sebuah galaksi dekat galaksinya bumi. Nah, ketemu. Jawabannya adalah Charlie. Kalau yang Delta sebuah galaksi di langit di atasnya bumi. Bukan ya, teman-teman. Berarti fix jawabannya adalah yang Charlie. Jadi Magellan Cloud itu adalah sebuah galaksi yang dekat dengan Milky Way tadi atau galaksinya bumi tadi. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Number 1 and number 3. Dicoba dulu. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman.
Oke guys, 2 minutes over. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Kemudian nanti kita bahas bersama, silahkan. Oke, ada jawaban Delta Bravo, Delta Charlie. Oke, antara Delta Bravo, Delta Charlie, kemudian ya, Delta Bravo atau Delta Charlie. Mari kita cek ya, teman-teman. Di situ nomor 1 pertanyaannya adalah, di line ketiga, kata widow berarti, oke, widow di line ketiga. Nah ini ya, teman-teman. Berarti kita baca dari kalimat pertama. Kalimatnya berbunyi, Black Widow merupakan spider, apa namanya, laba-laba yang paling berbahaya yang hidup di Amerika Serikat. Black Widow atau laba-laba tersebut itu paling sering ditemukan di bagian selatan di negara tersebut, maksudnya Amerika Serikat ya. Namun dia juga bisa ditemukan di sepanjang negeri atau di seluruh negeri tersebut, maksudnya Amerika Serikat. Black Widow mendapatkan namanya karena si betina diketahui akan membunuh si pejantan setelah kawin dan hasilnya dia menjadi seekor widow. Nah, sebenarnya widow itu artinya kalau ditranslate langsung dia artinya janda, teman-teman. Jadi janda itu sebutan untuk kalau untuk manusia ya, jadi seorang wanita yang suaminya sudah meninggal seperti itu. Nah, kalau di laba-laba ini tadi, jadi dia si betinanya diketahui membunuh si pejantan setelah kawin, sama kayak belalang sembah, teman-teman. Jadi setelah kawin kepalanya si pejantan itu dimakan. Jadi sama kayak ini. Oke, kita cek ABCD. Yang alpha, a type of poison, sejenis racun, bukan racun ya, dia adalah hewan, dia adalah laba-laba tadi. Kalau yang Bravo, the dead male spider, jadi laba-laba pejantan yang mati, bukan si jantannya ya teman-teman, tapi malah justru si yang betina, karena si jantannya udah dibunuh. Kalau yang Charlie, the human victim of the spider, jadi korban manusia dari laba-laba tadi. Bukan masa orang-orang digigit laba-laba jadi Black Widow, bukan ya teman-teman. Kalau yang Delta, a female whose mate has died, jadi seekor betina yang pejantannya telah mati. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Delta, teman-teman. Nah, sebenarnya bukan mati, tapi lebih tepatnya dibunuh sendiri ya, teman-teman, sama si betinanya tadi. Oke, nomor 1 Delta. Nomor 3, kata ample di line ke-7 menandakan bahwa laba-laba itu, nah ample itu di line ke-7, berarti paragraf 2, kalimat ke-2. Kita baca berarti dari kalimat pertama. Kalimatnya berbunyi, Black Widow itu agak berbeda penampilannya. Dia memiliki tubuh yang bulat dan berkilau, ukurannya dan bentuknya itu mirip kayak biji kacang, dan ada tanda di bawah perutnya, yaitu titik kuning atau titik merah. Si betina itu cenderung lebih ample dibandingkan si pejantan. Kira-kira 4 kali lebih besar secara rata-rata. Nah, berarti more ample di situ sama kayak larger. Dia dijelaskan di setelahnya itu, teman-teman. Kalau yang ditanyakan cuma ample-nya saja, ya sudah, R-nya hilangkan aja. Berarti sama dengan large, artinya besar. Ya, berarti jawaban nomor 3 adalah Bravo. Jadi si betina itu lebih besar dibandingkan si pejantan, teman-teman. Seperti berarti jawabannya Bravo. Oke, lanjut lagi ke number 6 and 7. Dicoba dulu, waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman.
Baik, 2 menit sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama. Oke, ada jawaban Alpha Charlie, ada juga Charlie Delta. Baik, kita cek bersama ya, teman-teman. Di situ nomor 6 pertanyaannya adalah kata propel di line ke-7 itu bisa diganti dengan propel di line ke-7. Di situ line ke-7 kalimat kalimat pertama ya, berarti kita baca sama kalimat kedua. Secara umum sebuah angin puyuh itu menerjang kira-kira beberapa ratus yard dan bertahan atau berlangsung kurang dari 1 jam. Eh, rata-rata angin puyuh itu berpropel pada kecepatan 15 hingga 20 mil per jam dan oleh karena itu mencakup atau mengcover jarak 20 atau sekian mil karena tadi kecepatannya 15 atau 20 mil ya teman-teman per jam dan dia tidak sampai 1 jam jadi bertahan atau berlangsung kurang dari 1 jam jadi kira-kira ya 20 mil atau sekian bisa kurang bisa lebih. Kemudian, nah itu tadi kalimatnya ya teman-teman. Tornado meskipun demikian itu bisa jauh lebih buruk dibandingkan rata-rata. Oke, intinya adalah propel di situ ada kata 15 atau 20 mil per jam. Nah, itu sebenarnya kelihatan ya, teman-teman. Propel itu di situ artinya adalah bergerak. Cari ABCD yang artinya bergerak. Yang alpha move, nah langsung ketemu jawabannya adalah yang alpha, yaitu yang bergerak. Jadi kalau diartikan sebuah tornado atau angin puyuh itu mungkin bergerak atau bisa bergerak sendiri pada kecepatan 15 hingga 20 mil per jam dan oleh karena itu mencakup jarak 20 atau sekian mil seperti itu. Oke, 6 alfa nomor 7 yang manakah di antara berikut ini yang paling dekat maknanya dengan kata devastating di line ke-9. Line ke-9 devastating. Nah, di situ ya berarti kalimat lanjutannya tadi teman-teman yaitu jadi angin puyuh itu meskipun demikian itu bisa jauh lebih buruk dibandingkan rata-rata. Yang paling angin puyuh yang paling devastating di rekaman atau di rekor itu terjadi pada tanggal 18 Maret 1925 di negara bagian Missouri, Illinois, dan Indiana. Nah, berarti dari sini sudah ketemu itu menjelaskan kalimat sebelumnya tadi ya yang bilang kalau angin puyuh itu bisa jauh lebih buruk. Yang paling buruk berarti devastating itu artinya buruk. Cari ABCD yang mendekati artinya buruk. Yang alpha described itu artinya jelas, teman-teman. Ya, bukan describe itu positif, bukan negatif. Kalau sedangkan di soal tadi buruk, berarti negatif. Kalau yang bravo delicate itu artinya lemah lembut atau lemah gemulai. Nggak nyambung ya, beda juga, teman-teman. Bravo bukan, kalau yang Charlie destructive ini merusak. Nah, kemungkinan Charlie bisa kita tahan dulu. Kalau yang Delta determined itu tidak mudah berubah atau tidak mudah goyah. Tapi itu biasanya untuk manusia ya, teman-teman. Determined itu kayak pendirian seperti itu. Oke, jadi dia tidak mudah digoyah seperti itu. Bukan ya. Berarti fix jawabannya adalah yang Charlie yang destruktif atau sifatnya merusak. Jadi kalau dimasukkan menggantikan kata devastating, jadi tornado yang paling merusak atau yang paling parah di rekor terjadi pada bulan Maret tanggal 18 1925 seperti itu. Oke, nomor 7 berarti jawabannya Charlie. Kita lanjut lagi. Oke, ternyata sudah habis teman-teman. Berarti kita sudah menemukan kelima jenis soal yang cara mengerjakannya adalah scan dan skim. Yang pertama locate information. Teman-teman diminta untuk mencari letak informasi tertentu di dalam teks. Yang kedua, pronoun reference atau rujukan kata ganti. Teman-teman baca dari kalimat sebelumnya ya. Kemudian yang ketiga itu tadi stated detail atau detail yang ada di dalam teks. Yang keempat itu unstated detail, jadi detail yang nggak ada atau yang salah mengenai suatu informasi di dalam pilihan ABCD yang salah yang mana seperti itu. Dan yang kelima yang terakhir ini adalah pertanyaan mengenai vocabulary seperti itu. Nah sebelum saya tutup, mungkin adakah pertanyaan dari teman-teman? Silahkan teman-teman. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada saya tutup. Thank you so much for having me today, guys. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Ada pertanyaan langsung japri ya, teman-teman. Nanti saya jawab lewat WhatsApp. Oke, see you next time.